What is up guys? Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi dengan aku Jemima. Dan kalau teman-teman baru di sini, welcome. Nice to meet you. By the way, aku mulai video ini aku nggak terlalu banyak pakai makeup kali ini. I'm just doing a little bit of concealer sama sedikit lip tint. I hope you guys don't mind. So di video kali ini seperti yang teman-teman udah lihat dari judulnya, aku bakalan kasih tahu ke kalian akibat enggak pakai skincare. Tujuan aku bikin video ini adalah yang pertama untuk menambah motivasi teman-teman semua untuk pakai skincare. Subscribers aku pasti semuanya udah mulai sadar untuk pakai skincare. Namun kebanyakan dari kita pasti kadang ada yang satu, masih malas atau ada yang masih ragu untuk memulai skincare. Dua, nggak begitu didukung sama orang tua atau orang-orang di sekitar. Kalian bisa pakai video ini untuk meyakinkan mereka. Kita bisa share sama orang-orang, kerabat kalian siapa aja yang belum memulai pakai skincare. So without any further ado, langsung aja kita mulai videonya. Yuk, pertama-tama baik laki-laki maupun perempuan sama-sama butuh skincare, sama-sama punya hak untuk memulai skincare. Skincare nggak memandang gender. Aku mau ke akibat utamanya dulu yang umum, kemudian aku bakalan breakdown ke akibat-akibat dari masing-masing. Kalau nggak pakai produk facial wash emangnya kenapa, kalau nggak pakai moisturizer emangnya kenapa, dan kalau nggak pakai sunscreen emangnya kenapa. Akibat yang pertama yaitu dampak bagi kulit dalam jangka panjang. Mukaku kok fine-fine aja, aman-aman aja, ngapain mulai skincarean? Ya, mungkin kulit kamu terlihat fine-fine dan oke-oke aja sekarang, tapi bagaimana dengan 10 tahun ke depan? Bagaimana dengan 20 tahun ke depan? Nggak sedikit orang-orang yang suka cerita sama aku, Jam, kok tiba-tiba di mukaku muncul kayak gini ya? Kok tiba-tiba muncul noda hitam ya? Padahal sebelumnya pada saat aku masih 16-an, 17-an, kok kelihatannya aman-aman aja, cerah-cerah dan glowing-glowing aja. Kok tiba-tiba kerutan lebih cepat kelihatan daripada yang aku expect. Mukaku tiap hari kelihatannya kusam aja gitu. Nah, itulah salah satu akibat kecil dari nggak mulai pakai skincare. Mungkin kamu nggak akan ngerasainnya sekarang, tapi beberapa tahun kemudian baru akan mulai kelihatan akibatnya. Jadi akibat yang pertama dari nggak pakai skincare adalah efek yang jangka panjang, kulit akan terlihat lebih kusam dan tanda-tanda penuaan akan lebih cepat muncul. Dan sekarang aku bakalan kasih lihat contohnya. Contoh-contoh yang bakalan aku ambil adalah akibat dari enggak pakai skincare yang basic doang. Aku nggak bakalan dive deep tuh sampai ke retinol, ke serum dan lain-lain, tapi lebih ke basic skincare-nya aja dulu. Mulai dari akibat nggak pakai skincare sunscreen terlebih dahulu. Aku bakalan taruh gambarnya di sini. Mungkin beberapa dari teman-teman udah pernah lihat gambar dari bapak ini. Bapak ini adalah seorang supir truk yang pada saat dia ngedrive atau mengemudi, kalian tahu kan, jendela yang kita lebih terekspos ada di satu sisi aja. Dan bapak ini sudah mengendarai truk selama 28 tahun. Inilah gambaran dampak atau akibat dari paparan sinar UV. Kita nggak lihat dengan kasat mata setiap hari, apalagi kalau kita masih muda seperti ini. Kita nggak lihat bagaimana UVA itu merusak kulit kita. UVA yang menyebabkan kerutan, noda-noda hitam cepat muncul, dan UVB yang menghanguskan kulit. Selama 28 tahun, bapak ini mengendarai truk, sisi sebelahnya yang terpapar langsung dengan sinar UV yang masuk melalui jendela yang berhadapan langsung dengan salah satu sisi wajah dari bapak tersebut. Dan kalian bisa lihat perbedaannya. Bayangkan ketika kita memupuk-mupuk, mengurungkan niat untuk mulai memakai skincare. Dalam hal ini sunscreen juga. Ini merupakan salah satu bukti nyata akibat jangka panjang yang belum kita rasakan sekarang. Mungkin dari satu gambar ini bisa mengubah pikiran kita. Walaupun seandainya ceritanya bapak ini menggunakan sunscreen dan tetap jadi kayak begitu, kalian bisa bayangkan udah pakai sunscreen bisa jadi begitu, bagaimana kalau nggak pakai sunscreen? Jadi skincarean itu ibarat menabung untuk kulit kita di hari tua juga. Contoh lainnya ada juga gambar di sini, seorang wanita, aku bakalan taruh sumbernya di sini. Dia sebelum terbiasa menggunakan sunscreen dan setelah terbiasa menggunakan sunscreen selama 2 bulan terakhir. Kalian bisa lihat justru menurut aku ya, sesuai penglihatan aku aja, dia jauh lebih kelihatan muda setelah udah rutin pakai sunscreen dibandingkan sebelumnya. Bayangkan kalau si wanita ini nggak mulai-mulai untuk pakai skincare teristimewa sunscreen. Jadi akibat yang selanjutnya adalah kita membiarkan sinar UVA, sinar UVB untuk merusak kulit kita. Nanti sebentar di sedikit-sedikit akhir video aku bakalan kasih tahu kalian cara ngejawab orang-orang yang julid ketika kita mau start pakai skincare. Kita ke akibat yang selanjutnya. Kali ini kita bakalan bahas akibat dari enggak pakai facial wash atau sabun cuci muka. Sebenarnya simple ya. Akibatnya ya kita nggak bakalan terlalu bersih. Tapi kak, bukannya ada yang namanya puasa skincare dimana kita cuci muka hanya pakai air biasa aja tanpa menggunakan skincare apapun termasuk facial wash? Ya betul. Tapi kan puasa skincare
skincare bukan terus-menerus, biasanya hanya berlangsung 1-2 hari, 1-2 minggu. Tapi kalau seterusnya kita nggak pakai skincare atau dalam hal ini facial wash dalam mencuci wajah, dalam jangka panjang lama-kelamaan kita bakalan melihat kulit kita jadi iritasi, pori-pori kita tersumbat, dan jerawat bakalan muncul. Seorang dermatologist dari New York, Gary Goldenberg, menekankan bahwa kulit kita secara terus-menerus terekspos sama bakteri, kotoran, keringat, dan polusi-polusi lainnya. Jika tidak menggunakan facial wash, maka hal-hal ini bakalan menyebabkan itu tadi, kulit iritasi, pori-pori tersumbat, beruntusan, jerawat. Jadi kalau kita lagi puasa skincare, oke lah, nggak masalah. Dan kalau misalnya kalian nonton video aku cara merawat dan mengatasi wajah yang breakout akibat kebanyakan pakai skincare, itu aku mention ketika puasa skincare, cuci muka hanya pakai air aja. Kalau kita lagi nggak berkeringat banyak, kita lagi nggak terkontaminasi dengan terlalu banyak polusi di luar sana ataupun kotoran, sebaiknya kita memang bener-bener cuma di rumah aja, dilakukan pada saat weekend, dan kita nggak melakukan begitu banyak aktivitas di luar 1-2 hari, bukan terus-menerus enggak pakai facial wash. Kak, aku pakai facial wash justru muka aku bermasalah terus. Pemakaian sabun yang salah justru dapat memperparah. Intinya bukan di kamu pakai atau enggak pakai facial wash, tapi bergantung pada kalian udah pilih facial wash yang tepat belum. Next, kita ke akibat enggak pakai moisturizer. Again, ini dalam kasus yang memang enggak pakai skincare sama sekali ya. Kalau misalnya kalian udah nemu serum yang cocok, atau misalnya seenggaknya ada toner yang cocok yang di dalamnya udah ada komposisi melembabkan, nggak apa-apa, sekali-sekali kalian skip moisturizer sampai nanti dapat yang cocok. Tapi kalau sama sekali nggak ada skincare routine dan kalian nggak ada basic, nggak pakai moisturizer, kulit lama-kelamaan akan jadi kusam dan kering. Selain itu, nggak pakai moisturizer dapat menuntun pada kerutan yang lebih dalam gitu loh kelihatannya. Ketika kulit kita kering, kita bakalan memicu terganggunya skin barrier. Bagaimana dengan kulit berminyak? Ini emang agak sedikit tricky, tetapi kalian harus cek lagi, berminyak bukan berarti enggak dehidrasi. Bisa saja kalian dehidrasi. Gimana caranya tahu kalau wajah sedang dehidrasi? Salah satunya udah mulai kelihatan kusam, terasa greasy, terasa kenceng, tapi terlihat dari luar tetap berminyak kayak kilang minyak. Itu tetap walaupun oily skin, berarti kondisinya dehydrated skin. Dan kalau dibiarkan tanpa memakai skincare atau dalam hal ini moisturizer, kulit yang dehidrasi walaupun berminyak bakalan tetap menuntun ke complexion kulit yang terlihat nggak rata, warnanya nggak rata. Kalau aku boleh tambah sedikit, eksfoliasi juga termasuk skincare, bukan? Apa akibatnya kalau nggak eksfoliasi? Bakalan terjadi penumpukan sel-sel kulit mati. Itu kalau menumpuk nggak terlihat sekarang, lama-kelamaan bakal menimbulkan masalah ke kulit. Kulit kita secara alami mengeksfoliasi dirinya sendiri memang. Dan secara kasar, setiap 28 hari, sel-sel kulit mati kita itu akan keluar. Namun seiring bertambahnya usia, proses 28 hari ini jadi lebih lambat. Skincare untuk mengeksfoliasi lah yang akan membantu memaksimalkan prosesnya. Ingat, aku di sini enggak menyuruh untuk pakai skincare berpuluh-puluh skincare, namun seenggaknya mulailah merawat kulit menggunakan skincare yang basic. Kalau aku pribadi, kenapa aku pakai skincare? Karena aku meminimalisir tanda-tanda penuaan yang memang pada dasarnya secara alami akan muncul, of course. Tapi kalau kita bisa menua dengan kulit yang tetap terlihat sehat, why not? Atau mungkin ada orang yang dari sononya kulitnya normal, sehat banget, nggak perlu skincare macam-macam, kelihatannya emang nggak bakalan bermasalah, awet muda dari sononya. Tapi percayalah, kalian nggak mau kan ada noda-noda hitam, apalagi kalau di leher-leher sini. And the moment you realize that, it will be too late to start. Oh ya udah, nggak apa-apa kalau emang udah nanti muncul noda hitamnya, ya udah nanti mulai skincare pas udah muncul aja. Ingat selalu, apapun itu jauh lebih gampang untuk mencegah daripada mengobati. Waktu untuk menghilangkan noda hitam itu lama. Belum lagi kalau nggak berhasil pakai skincare, of course harus pakai alat, apakah itu laser dan treatment-treatment lainnya. Jauh lebih susah dan jauh lebih mahal. Mau mulai skincare, tetap ada kok wajahnya yang tetap bagus-bagus aja, tetap glowing-glowing aja sampai tua. Kalau aku ya, sedangkan dia nggak pakai skincare bisa kelihatan sesehat itu, apalagi kalau pakai skincare. Sok-sokan mau mulai skincare, mukanya gitu-gitu aja, sedangkan pakai skincare muka aku masih gini-gini aja. Apalagi aku nggak pakai skincare, bukan lagi gini-gini aja, malah bakalan makin parah dong. Aku pakai skincare nggak masalah, sekarang kelihatannya begitu-begitu aja, tapi percayalah hasil nggak bakalan mengkhianati usaha. Dan tahu nggak, orang-orang yang kayak gitu, awal-awalnya mereka bakalan omongin, awal-awalnya mereka bakalan julitin, lama-kelamaan mereka bakalan tanyain, gimana caranya?
pakai apa sih? Kak, aku kok sebelum pakai skincare mukanya fine-fine aja, mulus-mulus aja. Pas aku pakai skincare, boom, justru malah hancur. Sebenarnya bukan karena saat kamu pakai skincare malah makin rusak, tetapi saat kamu mulai pakai skincare dan belum ketemu yang cocok. Ingat, semua itu nggak terjadi instan, tapi kita bakalan melihat hasilnya beberapa tahun yang akan datang. Jadi ayo, yang udah sedang memulai pakai skincare dan belum kunjung menemukan yang cocok, jangan capek, tetap semangat terus buat ketemu yang cocok. Kalau aku bisa ketemu, teman-teman juga pasti bisa. Buat teman-teman yang udah merasa telat untuk mulai skincare, nggak apa-apa, mulai aja dari sekarang. Lebih baik terlambat daripada enggak sama sekali. Dan teman-teman yang merasa belum terlambat untuk mulai, jangan tunggu terlambat baru mau mulai. Dan ingat, salah satu kunci skincare juga adalah jangan sampai over. Semuanya harus cukup. Komen di bawah dong, kalian start pakai skincare tuh umur berapa sih? Apakah baru? Apakah umur 16? Komen ya di bawah, aku bakalan baca. Penasaran banget. So that's for today's video. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa follow aku di Instagram @JimMiMalivia, karena aku sering share rutinitas aku, produk-produk apa yang lagi aku pakai, rekomendasi produk, tips, beauty, skincare, and more. And thank you guys so much for watching this video. I will see you guys in my next video. Bye bye guys.